kuliah yang pernah diajar terkait sentimen analisis yang kita akan bahas hari ini. Lalu kemudian basis data lanjutan, jadi banyak ya mata kuliahnya. Lalu riset terakhir terkait social analysis, ya, economic model dan lain-lain ini ya. Wah ini kita belajar bersama nih ya. Orang kesehatan terus belajar tempat yang lain ini. Dan yang terakhir, Mbak Ibu Anjati MT PhD, ini dosen dari program studi S1 Informatika Universitas Telkom, pendidikan juga S1 Universitas Telkom, S2 di ITB, dan S3 Computer Science University of Leeds. Kebetulan ini bersamaan saya juga pada waktu itu. Dan mata kuliah yang pernah diajar adalah sistem informasi, data mining, hingga Indonesia dan komputer, bidang riset proses mining juga, data science dan proses analitik, data analitik, healthcare. Dan riset terakhir S3 beliau adalah analisis the impact of change in user interface of e-health record system on people pathway using process mining. Sebenarnya ada satu lagi adalah Mas Guntur, beliau juga sedang S3 University of Leeds dalam studi ini. Teman beliau kelihatannya karena berbeda waktu, masih di Inggris, mungkin masih istirahat. Dan mohon maaf sekali, ada perubahan dari akan lebih banyak lagi untuk bisa diskusi bersama teman-teman. Baik, untuk pertama saya berikan kepada Bapak Mutakin untuk menyampaikan presentasinya. Lalu kemudian sambil Bapak Mutakin yang presentasinya, mohon dibantu mengisi sekali lagi surveinya, sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya bagaimana menurut pendapat teman-teman. Mohon host untuk memilih peserta. Kepada Bapak Mutakin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Yang terhormat Pak Lutfan, Bu Wari Maharani, Bu Angelina Kurniati, Pak Dr. Hafiz, serta Bapak Ibu sekalian peserta dari seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu kami dari DJSN sangat senang sekali bisa hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Ini menurut saya tadi disampaikan oleh Pak Lutfan tadi merupakan pendekatan yang baru ya, Pak Lutfan ya, ini pendekatan yang baru bagaimana kita melihat respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi tentu kami sangat ingin mendengar terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah untuk terkait dengan kebijakan iuran ini. Jadi tema kali ini memang tema yang cukup menarik ya. Jadi kalau kita ingat di tahun-tahun 2020 gitu ya, dan mungkin bukan hanya itu, ketika 2016-2017 juga ramai bagaimana terkait dengan penyesuaian iuran. Kami sampaikan penyesuaian iuran Bu Wari ya, bukan kenaikan ya. Jadi istilahnya penyesuaian iuran. Jadi bagaimana penyesuaian iuran untuk JKN ini. Saya boleh share screen Pak Hafiz? Dipersilakan Pak. Ya. Saya dikasih waktu berapa menit Pak Hafiz kira-kira? Ya, 20 menit silakan. Ya, baik, terima kasih. Kadang-kadang suka kemana-mana ngomong, jadi ini. Ya, jadi yang pertama yang saya sampaikan tentu isu utama pemerintah sekarang adalah perbaikan ekosistem JKN. Jadi kebijakan penyesuaian iuran ini adalah salah satu bagian dari bagaimana perbaikan ekosistem JKN yang ke depan ini. Ya, mungkin ada 3 hal yang saya sampaikan dalam presentasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang bagaimana latar belakang dari penyesuaian iuran sekarang yang sudah dilakukan. Yang kedua, sesuai dengan permintaan dari panitia, bagaimana terkait dengan kebijakan penyesuaian iuran yang diambil pemerintah. Dan yang ketiga, mungkin saya menyampaikan juga bagaimana pemetaan awal respon masyarakat terkait dengan penyesuaian iuran yang diambil pada tanggal 13 sampai 16 Mei 2020. Dan nanti mungkin dari Bu Wari, Pak Hafiz mungkin nanti bisa menyampaikan yang lebih luas lagi. Tapi kami pernah mengambil antara tanggal 13 sampai 16 Mei tahun 2020. Ya, yang pertama tentang latar belakang, saya pikir ini sudah kita ketahui semua bagaimana sejak 2014 ya, sejak awal JKN sampai 2019 terjadi defisit struktural JKN ini. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca di media massa online maupun offline,
banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat maupun Paskes maupun tenaga kesehatan terkait dengan program JKN ini. Misalnya kalau kita baca bagaimana utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit sampai tembus 21,16 triliun itu pada November 2019. Jadi cukup banyak utang BPJS kepada rumah sakit. Kemudian misalnya Asosiasi Rumah Sakit Swasta desak BPJS Kesehatan untuk segera bayar tunggakan klaim karena hampir berapa bulan BPJS Kesehatan belum membayar klaim ke rumah sakit swasta dan juga rumah sakit pemerintah. Kemudian ada pengakuan tenaga kesehatan, dokter mengaku paling dirugikan dengan adanya defisit BPJS Kesehatan ini. Kemudian misalnya banyak hal, berita-berita yang muncul dalam keluhan-keluhan terkait dengan BPJS Kesehatan ya. Nah inilah yang kita sebut dengan defisit struktural di JKN ini. Karena defisit ini adalah defisit karena secara struktur. Karena apa? Karena iuran yang ditetapkan oleh pemerintah belum sesuai dengan hitungan aktuaria yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya krisis likuiditas di DJS, Dana Jaminan Sosial, mengakibatkan tertundanya pembayaran manfaat layanan ke rumah sakit. Tadi contoh-contoh di pemberitaan yang disebutkan yang tadi. Kalau kita lihat lagi misalnya durasi invoice ya, sejak disiapkan oleh rumah sakit sampai dibayarkan oleh BPJS, setiap tahun mulai terus meningkat. Misalnya pada tahun 2014 itu rata-rata dibayarkan 62,21 hari. Nah di tahun 2017 meningkat hampir 4 bulan. Jadi sejak rumah sakit mengklaim sampai dibayarkan oleh BPJS itu hampir 4 bulan baru dibayarkan. Dan sampai 2019 kalau kita baca mungkin sampai ada yang 6 bulan, ada 7 bulan yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Akibatnya apa lagi? Akibatnya adalah penghentian distribusi obat-obat dan kekosongan obat di rumah sakit. Dikarenakan tagihan pabrik farmasi belum dibayarkan oleh rumah sakit. Ini akibatnya apa? Akibatnya kemudian banyak peserta yang diminta untuk membeli obat di luar rumah sakit. Nah, ini juga berpengaruh terhadap dengan bagaimana pelayanan bagi peserta JKN. Ada juga terhambat pembayaran honor maupun remunerasi kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang dampak juga mungkin rumah sakit swasta berpotensi mengalami bangkrut karena cash flow yang terbatas. Nah, ini yang menurut saya adalah bagian-bagian dampak dari defisit struktural yang ada di program JKN ini. Akhirnya tentu berdampak kepada turunnya kualitas sedia pelayanan kepada peserta JKN. Nah, kalau kita lihat lagi, misalnya iuran di 2014 sampai 2018, berdasarkan kepada segmen ada PBI, PPU pemerintah, PBPU, BU, dan maupun PBPU, sejak 2016, ya 2016 sampai dengan 2018, bahkan sampai 2019 akhir, itu premi peserta belum ada kenaikan. Dan kalau kita baca di Perpres, bahwa seharusnya di paling lambat paling tidak 2 tahun sekali ada peninjauan ulang. Nah ini sejak 2016 sampai dengan 2019 belum ada peninjauan ulang. Nah kalau kita baca juga misalnya kalau kita lihat bagaimana nih contoh di iuran PBI ya versus klaim ya. Nah kalau di iuran klaim kita lihat di tahun 2014 ada 13.320, sedangkan iuran masih 19.225. Jadi iuran lebih besar dibandingkan kepada nilai klaimnya. Akan tetapi kalau kita mulai lihat di tahun 2017, ini bagaimana nilai klaim mulai mendekati kepada nilai iuran. Dan bahkan di tahun 2018, 2019, nilai klaim lebih tinggi dibandingkan dengan iuran. Jadi biaya klaim pelayanan kesehatan sudah melebihi dari iuran yang dimintakan kepada peserta. Nah, prediksi dari pemerintah di tahun 2020 sampai dengan 2024, maka klaim ini akan terus mengalami peningkatan. Sehingga kalau tidak ada penyesuaian iuran, maka tentu ini akan menimbulkan defisit yang lebih besar kepada BPJS Kesehatan. Ini kalau kita lihat dari grafiknya gini ya. Nah, ini juga kalau kita lihat juga ada anomali pada segmen PBPU ya. Jadi antara cost per member per month-nya, CPNPM-nya dengan iuran, kalau kita lihat di kelas 1 misalnya iuran di 80.000 sampai dengan 2018, tetapi CPNPM-nya terus meningkat dari 204.000 sampai 272.000. Itu juga di kelas 2 dan di kelas 3. Jadi akhirnya rasio klaim yang di PBPU ini juga terus mengalami peningkatan. Misalnya di kelas 3 dari di kelas 1 dari 255 sampai 341, sedangkan di kelas 3 ada sedikit penurunan antara 2017 sampai dengan 2018 dari 551 sampai 485% ya. Nah ini kita lihat juga
defisit keuangan yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada penyesuaian iuran. Jadi kalau kita lihat di defisit 2014 ada 1,9 triliun, di 2018 diperkirakan ada 19,4 triliun. Di 2015 ada bantuan pemerintah 5 triliun sampai dengan 10 triliun di tahun 2018. Nah, di 2019, 2020, 2021 kalau kita tidak ada penyesuaian iuran, maka ini defisitnya akan semakin melebar. Diperkirakan 2019 kan 33 triliun dan 2021 sampai dengan 55 triliun. Dan sedangkan pemerintah direncanakan tidak ada lagi bantuan pemerintah di tahun 2019 sampai dengan 2021. Tentu ini akibatnya tentu akan berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Nah, ini adalah usulan penyesuaian iuran yang dilakukan antara DJSN dengan Kemenkyu. Jadi di PBPU ini sebenarnya DJSN mengusulkan ada kenaikan 50%, 75.000 dan di kelas 3 ada 42.000. Tapi di rapat pemerintah kemudian disepakati sesuai dengan usulan dari Kemenkyu. Mohon maaf, kelihatannya Pak Mutakin mengalami kendala jaringan. Ini kita tunggu kembali Pak Mutakin untuk kembali. Oke, mohon maaf sekali lagi, ya, ini namanya daringnya begini ya. Oke, sambil tunggu Pak Mutakin, kita bisa... Oke, Pak Mutakin sudah kembali? Mohon maaf, ini kayak jaringan tadi terganggu ini, Wah. Mungkin kalau jaringannya kurang baik, mungkin kita bisa matikan dulu video. Kayaknya udah cakepnya Pak Mutakin udah kelihatan nih. Udah bisa di... Tapi tadi kedengaran Pak Bis? Tadi kedengaran? Iya. Jelas ya tadi? Ya, udah jelas. Ya, bisa dilanjutkan lagi Pak Mutakin? Saya matikan dulu videonya ya. Ya. Ya, itu sama sih Pak Bis ya, mohon maaf ya. Ya, jadi pemerintah ingin hadir bagaimana memberikan sebanyak mungkin manfaat terhadap jaminan kesehatan ini. Karena target kita di tahun 2024 harapannya 98% masyarakat sudah masuk dalam program jaminan kesehatan. Kemudian juga iuran sudah 4 tahun tidak disesuaikan. Sementara inflasi biaya kesehatan terus naik dan tidak terhindari, tentu ini akan menghindari dari defisit yang semakin melebar. Kemudian juga program JKN adalah program gotong royong, seluruh peserta membiayai peserta yang sakit. Jadi kita kalau yang di kuliah di KPMK tentu tahu prinsip-prinsip gotong royong dalam program asuransi kesehatan ini ya, asuransi sosial ini. Kemudian pemerintah telah berkontribusi besar melalui pembayaran iuran bagi segmen PBI dan juga menanggung defisit dari tadi sampai kita lihat sampai 2018 ada 10 triliun yang dibayarkan oleh pemerintah untuk program JKN ini. Kemudian untuk menjamin agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik, tentu ini dibutuhkan bagaimana peningkatan dari mutu pelayanan kesehatan di program JKN. Nah ini sedikit mungkin kalau misalnya tidak ada kenaikan, maka defisit akan terus melebar sampai 2022 sampai 10 triliun. Akan tetapi kalau ada kenaikan iuran, ada penyesuaian iuran, maka di 2020 hitungan pemerintah ada surplus sekitar 3,3 triliun, di 2021 ada surplus sekitar 9,8 triliun, dan di 2022 ada surplus sekitar 10,6 triliun. Nah ini adalah sedikit bagaimana penerbitan dari Perpres 64 2020 untuk bagaimana penyesuaian iuran JKN ini. Jadi pada 24 Oktober 2019 keluar Perpres 75 2019
perubahan pertama atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Di salah satunya kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 ada uji materi terkait dengan Perpres 75 2019 ini yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI ya. Nah, tapi setelah berproses sampai dengan 31 Maret 2020 kemudian MA mengabulkan uji materi. Jadi surat keputusan MA tanggal 27 Februari pemerintah wajib mengikuti keputusan paling lambat 90 hari sejak keputusan diterima. Jadi keputusan MA tanggal 27 Februari tapi pemerintah menerima hasil keputusan pada tanggal 31 Maret 2020 sehingga pemerintah harus melaksanakan keputusan tersebut 90 hari sejak 31 Maret 2020. Karena menanggapi dari keputusan MA tersebut, maka pada 5 Mei 2020 terbit Perpres 64 tahun 2020 terkait dengan perubahan kedua atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Kemudian penyesuaian iuran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020, baru berlaku Perpres 64 tahun 2020. Nah, ini adalah kenapa kami mengambil kemudian respon masyarakat pada tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei karena Perpres ini sendiri ditandatangani 5 Mei tapi pada tanggal 13 atau 14 Mei baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini sama saya pikir jadi Perpres 75 2019 ini untuk menjaga kesinambungan dan juga adanya mismatch ya iuran dan manfaat komprehensif yang diberikan. Perpres ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan pasal 38 dari Perpres 82 2018, besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali. Tapi kemudian putusan MA tadi membatalkan besaran iuran JKN bagi PBPU kelas 1, kelas 2 maupun di kelas 3 ya. Itu ada di pasal 34 ayat 1 dan di pasal ayat 2 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi ini dibatalkan oleh MA. Kemudian dampak dari keputusan MA jika tidak ditindaklanjuti dengan regulasi baru, maka keberlanjutan dari program JKN akan terganggu. Kenapa? Karena kebesaran iuran kembali kepada pengaturan Perpres 82 2018. Tadi kami sampaikan kalau misalnya kita tetap pada Perpres 82 2018, maka kesenjangan defisit dari program JKN ini akan semakin melebar dan tentu dampaknya akan berdampak kepada mutu dari program JKN ini. Sehingga berdasarkan itu maka pemerintah mengeluarkan Perpres 64 tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari putusan MA dengan mengubah peraturan yang telah diuji materi pada pasal 34 yang diubah, bagaimana memperbaiki ekosistem JKN untuk keberlangsungan program khususnya pada jangka pendek dan persiapan perbaikan untuk jangka menengah. Jadi ini saya pikir ada sedikit data gitu saja sama ya, kalau misalnya dampak dari putusan MA ini kalau dilaksanakan maka akan berdampak kepada defisit JKN yang akan lebih melebar. Ini saya pikir. Nah, kalau sebenarnya kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak selalu menyatakan. Sebenarnya kalau hitungan aktuaria yang dilakukan oleh DJSN dan juga pemerintah dan juga BPJS Kesehatan, sebenarnya kalau hitungan sesungguhnya kalau untuk kelas 1 itu hitungannya adalah 286.085. Di antara manfaat dengan iuran itu baru sesuai, adalah sekitar 286.000 untuk kelas 1, sedangkan di kelas 2 ada 184.000 dan di kelas 3 ada 137.000. Ini kalau sesuai dengan hitungan aktuaria. Tapi di pengambilan kebijakan pemerintah memutuskan karena kalau kita hitung sesuai dengan aktuaria ini maka akan lebih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti program JKN ini, sehingga kemudian dari hitungan aktuaria ini disesuaikan dengan ATP dari masyarakat. Ini adalah perbandingan pengaturan saja dari Perpres 82, 75, keputusan MA sampai dengan Perpres 64 ya. Ini sama, ini juga sama. Nah, ini kita lihat bagaimana dampak dari penyesuaian iuran ini. Jadi kalau kita lihat dari dampaknya per Juli 2020 pengakuan dari BPJS Kesehatan tidak ada lagi gagal bayar ke rumah sakit. Jadi sehingga semua tagihan-tagihan rumah sakit yang selama ini menumpuk sampai 6 bulan, sampai 4 bulan, ada yang sampai ulang tahun sampai setahun, semua sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Kalau kita lihat juga bahwa aset neto juga semakin membaik. Kalau lihat di sistemnya DJSN, kalau Bapak Ibu sekalian lihat sistem DJSN ada namanya aspek keuangan ya. Nah, kalau kita lihat di Desember 2020 aset netonya BPJS Kesehatan masih 7,69 triliun. Jadi masih cukup banyak aset netonya. Sedangkan kalau kita lihat di Januari 2021
masih minus 1,29 triliun. Nah, saya yakin sekarang dengan rasio klaim yang semakin turun, sekarang kalau di 2020 rasio klaim kita di 71,31%, di Januari 2021 rasio klaimnya 58,14%. Tentu saya yakin sekarang BPJS sudah betul-betul surplus, bukan lagi surplus yang semu, tapi dari penurunan dari 7,69 triliun sekarang jadi 1,29 triliun di Januari, di April ini saya yakin mungkin sudah surplus. Kita belum lihat datanya di aset netonya berapa. Nah, oleh karena itu saya yakin Direksi BPJS Kesehatan mungkin harus fokus pada peningkatan kualitas pada program JKN ini. Jadi bagaimana mempercepat pelaksanaan telemedicine, misalnya kan, bagaimana mendorong dana kompensasi untuk peserta di daerah yang belum tersedia fasilitas memenuhi syarat atau DBT VMS. Bagaimana mendorong mekanisme pembayaran global budget misalnya. Bagaimana juga penguatan di FKTP untuk perbaikan pembayaran di kapitasi, maupun di program-program LTC maupun di program home care. Ini adalah bagian-bagian yang harus dilakukan oleh direksi menurut saya untuk meningkatkan mutu dari program JKN ini. Nah, ini kapan lagi kita akan melakukan review dari iuran ini? Jadi sesuai dengan Perpres 82, dengan juga Perpres 64, maka DJSN mengusulkan kepada Presiden setiap 2 tahun sekali ya, paling lama 2 tahun sekali. Jadi bisa saja 1 tahun atau sebelum 2 tahun. Nah, kalau kita review, maka paling tidak akan ada tinjauan iuran di Oktober 2021. Kalau kita lihat di 2 tahun sekali ya. Jadi dalam tahun ini akan ada lagi peninjauan iuran apakah akan disesuaikan, karena tentu dengan adanya KDK dan juga kelas standar tentu juga akan ada penyesuaian terkait dengan iuran di program JKN ini. Nah, ini saya sampaikan sehubungan dengan materi kita pada hari ini juga, bagaimana pemetaan awal respon masyarakat terhadap penyesuaian iuran. Jadi kami ambil dari periode 13 sampai 16 Mei 2020. Nanti mungkin Bu Warih bisa mungkin mengkritik atau menambah atau memperbaiki dari pemetaan awal ini. Nah, ini kami ambil misalnya, gimana Pak Habib? Waktunya habis. 2 menit lagi. Oke, ini aja. Ya, ini contoh pemetaan narasi di media cetak dan media online. Kami di pemerintah kemudian juga melakukan pemetaan narasi bagaimana yang ada di online maupun di offline ya. Jadi kami bagaimana narasi-narasi pro yang ada di media dan juga di narasi-narasi kontra yang ada di media. Jadi ini kami baca dan kami perhatikan juga. Kemudian juga bagaimana distribusi sentimen di media sosial. Misalnya kita lihat di Twitter, misalnya memang pada tanggal 13 Mei ini isu ini mulai berkembang gitu kan. Masyarakat mulai menyuarakan tentang isu penyesuaian iuran JKN menyikapi dari Perpres 64 tahun 2020. Nah, makin hari, makin siang, makin tengah malam, makin tinggi untuk pembicaraannya di media sosial, dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Mei awal pagi-pagi gitu ya. 14 Mei awal itu terjadi puncak pembicaraan terkait sentimen di media sosial. Tapi kemudian setelah tanggal mulai sore gitu sampai malam terjadi penurunan diskusi. Jadi sudah mulai bahkan di tanggal 16 Mei sudah sangat sedikit kalau kita lihat antara sentimen negatif dengan sentimen positif dan netral itu sudah semakin berimbang. Jadi yang positif juga makin tidak sebanyak yang negatif, tetapi makin berkembang di tanggal 13 Mei yang memberikan respon positif. Tapi yang netral juga makin berkurang. Nah, ini kalau kita lihat dari periode ini, maka kalau catatan kami di pemerintah, maka negatif lebih besar memang. Jadi hampir sekitar 70% respon di media sosial, di Twitter ini negatif terkait dengan penyesuaian iuran ini. Sedangkan yang positif ada 12%, sedangkan yang 18%-nya bersifat netral. Nah, ini kita juga lihat bagaimana positif influencernya siapa saja dan juga negatif influencernya siapa saja yang ada di media sosial. Kami petakan. Kemudian juga kita lihat juga bagaimana SNA analisisnya, misalnya siapa saja cluster positif ini, siapa yang menjadi influencer utamanya, di cluster negatif siapa jadi influencer utamanya, tentu kita, dan di netral siapa jadi influencer utamanya, tentu kita akan petakan, sehingga nanti akan memudahkan ketika melakukan strategi untuk komunikasi media ke masyarakat. Ini juga sama. Nah, jadi saya pikir, jadi kesimpulan yang kami sampaikan pada pagi hari ini, jadi penyesuaian iuran JKN ini adalah memang upaya pemerintah ya untuk mendorong keberlanjutan dan peningkatan dari kualitas daripada program JKN ini. Jadi ini adalah perbaikan ekosistem JKN ini adalah iuran ini adalah bagian dari perbaikan dari ekosistem JKN. Nah, yang kedua juga adalah
kecepatan dan ketepatan pengumpulan data terhadap respon masyarakat misalnya menjadi tool yang penting untuk menyusun strategi komunikasi dan edukasi publik yang lebih baik. Jadi misalnya dari pemetaan-pemetaan yang dilakukan dan mungkin nanti disampaikan juga oleh Bu Waris nanti juga, mungkin ini hal yang penting bagi pemerintah dan juga bagi siapapun maksudnya dan juga bagi peneliti, mungkin bagaimana melakukan mapping ya tentang sentimen dari sebuah kebijakan. Jadi dari hal ini mungkin kita akan menyusun bagaimana kolaborasinya dengan antar pemerintah untuk komunikasi, bagaimana membangun manajemen isu, bagaimana penetapan target audiens apa yang harus dilakukan pendekatan, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana strategi media relationnya, channel apa yang akan digunakan, apakah akan menggunakan online atau menggunakan offline, dan tentu saja adalah bagaimana monitoring dan respon terhadap isu-isu yang ada berkembang tersebut. Jadi misalnya kalau respon isunya makin ke arah yang negatif misalnya, tentu kita harus responnya juga lebih cepat lagi. Nah tentu tool-tools yang akan dikembangkan yang nanti disampaikan oleh Bu Wari ini akan sangat penting bagi kami di DJSN, misalnya kalau kami bisa mengadopsi, tentu kalau ini ada ya, saya pikir kan kalau ini ada diadopsi tentu kita akan lebih cepat ya. Kapanpun ada isu yang berkembang dalam isu jaminan sosial, jadi bahkan bukan tadi sampaikan Pak Luan, bukan hanya isu-isu iuran, tapi banyak isu lainnya, tentu bisa kita gunakan dengan cepat, sehingga nanti bagaimana strategi komunikasinya akan lebih mudah dan juga akan lebih tepat, sehingga nanti ini akan memudahkan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya pikir demikian Pak Hafiz yang kami sampaikan. Jadi kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh UGM dan juga oleh Telkom ini, dan harapan kami bisa adopsi nih yang tool yang dibikin oleh Telkom dan UGM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutakin atas presentasi yang sangat komprehensif dari kebijakan, dari bagaimana, lalu kemudian bagaimana perhitungan asli aktuaria yang antara 100 hingga 300 ribu, sampai bagaimana analisis dashboard dari tim DJSN terkait sentimen analisis juga secara umum. Baik, sebelum kita ke Pak Ibu Rani, saya ingin menunjukkan secara sederhana sebenarnya ya dari teman-teman kita semua ini, bagaimana sih sebenarnya tampilan dari sentimen analisis untuk secara umum ya, karena bayangannya sentimen analisis itu kayak apa gitu mungkin bayangannya ya. Izin saya share screen juga. Ya ini terima kasih teman-teman yang isi. Apakah sudah bisa terlihat ya? Jadi ini teman-teman paling banyak didominasi dari teman akademisi karena para mahasiswa tentu saja. Terima kasih sudah hadir di sini dan ternyata masyarakat yang ikut. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Lalu kemudian kita bisa lihat ada BPJS juga, terima kasih sudah hadir sehingga bisa mengetahui bagaimana layanan dan pemerintah. Terima kasih. Nah ini kalau kita bisa lihat ternyata tidak semuanya ya tahu berapa sebenarnya iuran BPJS Kesehatan ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya sebagian besar sudah tahu. Jadi dengan mengikuti ini lebih concern-nya, lebih awareness terhadap iuran ini jadi lebih meningkat. Nah, ini tadi memang saya memancing gitu ya Pak Mutakin. Emang kalau bahasa politik penyesuaian seperti lah saya. Tapi kalau dari hitungan aktuaria nggak mungkin turun ya sampai mencapai nilai yang optimum gitu ya. Kita kan melihat pasti naik ya. Jadi ini menarik ya kalau kita lihat ini emang paling banyak sih kelihatannya mahal. Awalnya wajar tadi netral ya. Lalu kemudian menjadi sentimen negatifnya juga ada. Tapi di sisi lain juga teman-teman mengharapkan ya adanya kualitas layanan, mutu ini di sekitarnya ini cukup yang Pak Mutakin disampaikan kelihatannya memang benar. Awalnya kaget aja tapi lalu tidak kaget lagi ya. Baik, terima kasih. Tapi ini menarik. Kalau tadi Pak Mutakin menunjukkan banyak yang negatif di awal, ini kalau kita menemukan kalau teman-teman di sini yang hadir netral sebenarnya ya. Dan kemudian tidak setuju, diikuti setuju, hampir imbang. Kemudian kita bisa lihat di sini karena tadi akademisi yang paling banyak ya, masyarakat umum pun netral aja sebenarnya. Kalau ditanya kenapa, inilah nanti saya mungkin jawab satu persatu, tapi memang di sini memang jawabannya ada yang ya seperti tadi kita sampaikan, ada netral, ada yang karena kurang paham, ada masalah COVID, ada yang setuju juga ya, hampir tidak ya. Lalu kenaikannya masih cukup terjangkau karena sebenarnya berapa yang dibayar gitu ya. Oke.
Nanti ini bisa saya share juga ke teman-teman supaya bisa saling melihat bagaimana opininya, atau ke Pak Mutakin juga bisa ini ya. Oke, untuk melihat ini juga menarik ya. Walaupun tadi Pak Mutakin sudah sebenarnya mengadvokasi juga ya bahwa sebenarnya ada latar belakang penyesuaian iuran ini, dan harapannya ada dampak kompensasi, ada perbaikan kualitas layanan. Tapi kecenderungannya positif ya, di atas 2,5 ya kan nilainya 0 sampai 5 ya, di atas 2,5. Jadi kelihatan ya trennya, kecenderungannya. Tapi ada potensi kenaikan tarif provider ini yang masih teman-teman masih pesimis kelihatannya Pak Mutakin ya. Udah dinaikin terus tapi kayaknya FKTP udah 7 tahun nggak naik-naik gitu ya. Ya, Sabar. ini berarti sabar. Oke. Terima kasih teman-teman atas responnya. Tapi sebelum kita ke Bu Rani, ini ada satu pertanyaan nih Pak Mutakin, kalau boleh ada di chat ini, karena dengan Pak Mutakin juga sebelum hilang ya. Kapankah rencana kenaikan setelah adanya kenaikan, bisa saya, apakah masih bisa terlihat? Apakah masih muncul? Masih mati-mati, Mas. Masih mati-mati ya? Oh, sorry. Yeah. Berarti harus stop dulu ya. Ya. Kapankah dari Pak Bima, ya, kapankah rencana kenaikan iuran lagi? Sudah terjawab ya di presentasi Pak Mutakin ya? Maksimal 2 tahun ya. Kemudian ada rencana Oktober ya Pak Mutakin ya? Bukan kenaikan Mas ya, tapi peninjauan ulang ya. Peninjauan ulang ya. Peninjauan ulang itu belum tentu naik ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang, misalnya nanti aset netonya BPJS misalnya sudah 1,5 tahun ya, 1,5 bulan ya, sesuai dengan PP 58 kan, PP 58 ya, 53 ya, 2018 ya. Jadi kalau misalnya asetnya memang sudah 13,7 triliun ya, kalau dia sampai 1,5 bulan ya, tentu kalau ada kenaikan tentu tidak wes kan. Tentu ini saya pikir peninjauan ulang itu bukan berarti akan ada penyesuaian iuran, tapi adalah misalnya sekarang masih cukup baik sehingga tidak perlu ada penyesuaian iuran. Tapi kalau misalnya COVID nanti selesai gitu misalnya kan, atau nanti misalnya tidak lagi dianggap pandemi, kemudian COVID dimasukkan ke dalam CKN misalnya, tentu kan akan berdampak dengan iuran kan. Nah, misalnya, ini seperti ini tentu akan kita hitung nih, apakah nanti kalau seperti itu akan ada penyesuaian iuran ataukah tidak. Saya pikir gitu Mas Habib. Jadi 2 tahun sekali itu paling lama itu bukan berarti akan ada penyesuaian, tetapi akan ada peninjauan manfaat gitu ya, dihitung ulang gitu ya. Ya. Ya, siapa tahu ganti kebijakan ya, semua digratiskan aja ya. Nah, bisa jadi juga. Nggak ada PBPU lagi. Bisa jadi juga. Kalau kita Thailand ya, sudah 70% gitu kan. Ya. Oke, sebelum wacana kenaikan iur, apakah ada wacana merger manfaat BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja? Mungkin kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau ada beberapa yang PAK gitu ya, penyakit akibat kerja, itu kan memang ada hubungan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada koordinasi manfaat gitu ya, sesuai dengan PMK dan juga sesuai dengan regulasi di Perpres. Nah, tapi sampai sekarang mungkin kalau sekarang untuk merger yang lebih jauh lagi, ini belum ada sampai ke tahap diskusi ya. Tetapi sebenarnya ini kalau cita-cita awal dulu Pak Habis ya, kalau saya bisa sharing juga, kalau di awal-awal diskusi dulu, misalnya sebenarnya kan ada beberapa hal yang bisa disatukan nih dari BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Misalnya kami membayangkan kepesertaan nih, ya kan. Misalnya kalau misalnya tidak perlu ada kepesertaan dan ataupun collecting iuran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga ini bisa dilakukan oleh satu saja. Apakah perlu lembaga baru gitu kan, atau perlu apa? Tapi ini bisa dilakukan oleh satu lembaga yang dia langsung mengcollecting peserta yang ada di kesehatan maupun tenaga kerjaan. Karena kan harusnya kan jaminan sosial itu untuk semua kan, untuk semua. Nah, ini apakah mungkin itu dilakukan? Nah, ini masih kami diskusikan lebih dalam. Misalnya tentu ini akan berdampak juga dengan revisi di undang-undang. Karena kan tapi revisi undang-undang perlu juga kita diskusikan karena kan sudah masuk dari prolegnas ya. Kalau misalnya di prolegnas ke depan misalnya memungkinkan, tentu kita tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tetapi sampai sekarang belum ada ya yang lebih luas lagi, kecuali dari PAK. Ya. Lalu terkait nomor 3 juga ya terlibat ya Pak Mutanya, kelas standar single premi, single premi,
ini belum tentu single premi ya. Apakah kenaikan iuran setelah kebijakan tersebut keluar atau sebelumnya? Kapan, Pak? Ya, kalau kita baca sesuai dengan Perpres 64 dan juga di PP 47 kan, jadi kelas standar itu akan dilaksanakan paling tidak perkiraan kami di tahun 2022 ya. Tapi apakah di 2022 awal, pertengahan atau ke akhir itu belum kita pastikan karena tergantung kepada kesiapan dari Vaskes dan juga pemerintah untuk melaksanakan kelas standar ini. Nah, tentu sekarang kami di pemerintah sedang melakukan simulasi ya, masih ada simulasi yang kami lakukan bagaimana terkait dengan kelas standar ini, karena ini tuntutan dari provider ya, dari rumah sakit butuhnya penyesuaian terkait dengan inasi BPJS karena hampir juga udah berapa tahun juga tidak ada kenaikan ya. Jadi tentu dengan sekarang mungkin dengan case-nya BPJS yang sudah mulai positif, tentu kita perlu berhitung ulang kan. Kalau misalnya ada penyesuaian tarif inasi BPJS, kira-kira berapa nih premi? Karena kan kalau premi itu kan teorinya kan adalah bagaimana iuran sama dengan biaya gitu ya kan, CPNPM sama dengan. Jadi kalau misalnya dia sama maka tentu. Tapi kalau misalnya nanti tarif inasi BPJS-nya naiknya tinggi dan kemudian iurannya tidak mampu, tentu kita akan hitung lagi. Jadi antara manfaat, tarif dan iuran itu saling berhubungan ya. Nah, sekarang pemerintah masih menyelesaikan di manfaat. Ada dua isu kelas standar dan juga isu KDK ya, kebutuhan dasar kesehatan. Jadi manfaat medis dan juga manfaat non medis. Nah, kalau manfaat selesai, kita baru masuk kepada tarif dan kemudian kepada premi. Demikian Pak Bima. Ya. Dan yang terakhir nih Pak, pertanyaan yang bisa jawab secara singkat mungkin, kenaikan iuran untuk korporasi atau perusahaan Pak? Kalau yang lama itu berlaku ya, tentu berlaku. Dan yang baru ini kita belum diskusikan lagi. Tadi sama, jawabannya Mas Hafiz ya. Nanti kita masih simulasi. Sip, ya. Terima kasih. Ini simulasinya selesai. Ya. Oke, nanti kalau Pak Mutakin ada terpikir jawaban yang lebih komprehensif atau bisa elaborasi lagi nanti, atau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita bisa ke metodologi ya. Kalau tadi kita dari sisi kebijakan, kita sekarang ke metodologi karena Bu Rani screen. Jadi dari metodologi ini teman-teman para mahasiswa atau para peneliti jadi bisa terbuka wawasannya bagaimana sebenarnya proses mining itu dilakukan ya, dan bagaimana akhirnya sentimen analisis bisa keluar. Ini hal baru juga kita yang di bidang kesehatan mungkin, tapi gak apa-apa, dan kolaborasi ini jadi bisa membuka wawasan kita semua bersama. Dipersilakan waktu dan tempat kepada Ibu Rani. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Suara saya terdengar? Ya. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah terlihatkah? Ya, bisa full screen mungkin? Ya, makasih. Sebentar. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Lutfan, Pak Mutakin, dan rekan-rekan yang hadir pada acara ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya. Oke, perkenalkan di sini saya mewakili tim kolaborasi ya dari Telkom University dan Universitas Gadjah Mada yang akan memaparkan hasil sementara ya dari apa yang sudah kita lakukan terkait analisis sentimen masyarakat terhadap. Nah, ini izin Pak Mutakim saya koreksi judulnya ya. Tadi kenaikan, nah ini saya sesuaikan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Oke, di sini saya bersama rekan-rekan, ada Pak Guntur Kusuma dari Fakultas Ilmu Terapan Telkom University, kemudian Bu Angelina Prima dari Fakultas Informatika Telkom University, Pak Firdaus Hafiz dan Ibu Diah Ayu dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM. Oke, nah berikut ini outline yang akan kami sampaikan. Jadi apa yang melatar belakangi dari kegiatan riset gitu ya yang kita lakukan dalam tim kolaborasi ini, kemudian lebih fokus lagi ke metode bagaimana kita melakukan analisis sentimen, kemudian melakukan analisis jejaring sosial dan bagaimana hasil sementaranya, hasil pemetaan sementaranya, serta tantangan dan tindak lanjut dan kesimpulan sementara yang kita bisa peroleh. Baik,
Nah, seperti yang telah kita ketahui, media sosial ini trennya memang sedang naik daun, gitu ya. Berbagai macam platform muncul, kemudian orang aktif menggunakan berbagai macam sosial media, terutama orang Indonesia. Nah, data ini saya peroleh dari Global Survey, riset dari We Are Social and Hootsuite, ya, di Januari 2021, yang menunjukkan berbagai macam sosial media platform yang digunakan oleh orang Indonesia, di mana 93,8%-nya itu menggunakan YouTube, kemudian diikuti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan beberapa platform lainnya. Kalau kita lihat, nah, berapa sih sebenarnya jumlah pengguna yang aktif menggunakan media sosial? Jadi kalau kita tarik secara umum di dunia, itu ada sejumlah 4,2 miliar pengguna aktif media sosial. Ini merupakan 53,6% dari global populasi yang ada di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia penggunanya ternyata mencapai 170 juta ya pengguna aktif, di mana ini kalau dibandingkan dengan total populasi masyarakat Indonesia ada di angka 61,8%, cukup tinggi, sehingga dengan adanya data ini PR kita adalah bagaimana memanfaatkan ya mayoritas pengguna yang bisa kita gunakan untuk ya kepentingan baik itu organisasi, marketing, gitu ya, ataupun mungkin kepentingan individu. Selanjutnya kita coba lihat lagi di salah satu platform di Twitter, audiens yang bisa kita raih dari unggahan-unggahan atau tweet-tweet yang dilempar orang-orang di Twitter. Potensial audience yang ada di Twitter yang bisa diraih itu bisa mencapai 14,05 juta pengguna. Jadi pada saat kita mengunggah sesuatu atau mengunggah cuitan di Twitter, ternyata kita bisa merangkul sekian banyak orang. Sehingga ini yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk baik itu memasarkan, untuk menjangkau segmen konsumen, ya, sehingga ya tujuannya bisa tercapai. Kenapa analisis sentimen? Ini saya ambil ada penelitian gitu ya yang terkait analisis sentimen, cukup lucu hasilnya. Ini menyatakan galau fact, jadi fakta galau. Jadi orang Indonesia banyak kegalauan gitu ya. Dan ternyata dari hasil statistik menunjukkan bahwa tweet galau dalam 3 bulan itu ternyata jumlahnya sama dengan jumlah penduduk di Jakarta. Cukup banyak ya. Jadi kemudian jika kita lihat secara detail lagi, jam berapa sih orang-orang itu paling banyak galaunya? Nah, ternyata dari hasil statistik, jam galau itu ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, dilihat lebih dalam lagi siapa yang paling sering galau, ternyata 60%-nya adalah perempuan. Galaunya tentang apa? Nah, ini ada beberapa keyword-nya. Mereka ternyata mayoritas galau karena ya masalah klasik ya, masalah cinta, hati, kangen, dan seterusnya. Sebenarnya apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Hanya dari fakta kegalauan, sebenarnya ini bisa dipakai bagi perusahaan-perusahaan untuk menjual, entah itu menjual produk atau memasarkan satu produk baru. Oh, berarti kita harus pasarkan di masa-masa, kalau obat galau berarti harusnya dipasarkannya di jam 9 sampai jam 10 malam, agar pas ya, tepat sasaran. Tapi apa di balik ini yang bisa kita ambil gitu ya? Saya ambil dari Peter Drucker bahwa you can manage what you can measure. Jadi kita nggak akan bisa memanage kalau kita tidak bisa mengukur. Kemudian
pada saat kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak bisa melakukan improvement. Jadi pada saat suatu perusahaan, organisasi ingin melakukan improvement, suatu perbaikan, berarti kita harus bisa mengukurnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu sekarang yang sedang banyak diteliti oleh orang karena perkembangan memang sosial media yang sangat pesat. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah secara umum bagaimana kita bisa menyediakan informasi baik itu yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, organisasi, bisnis ataupun lembaga. Nah, kalau kita tarik manfaat analisis sentimen secara umum seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Mutakin gitu ya. Jadi manfaatnya kita bisa meningkatkan produk atau layanan yang kita keluarkan, apapun produk dan layanannya. Di mana dalam kasus ini BPJS Kesehatan itu sebagai salah satu produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga bisa menentukan segmen pelanggan atau segmen konsumen. Selanjutnya bagaimana mengoptimalkan strategi pemasaran, kemudian memonitor reputasi brand, reputasi produk atau layanan yang kita keluarkan, bagaimana kita bisa melacak sentimen setiap saat, karena sentimen itu senantiasa berubah. Pada saat ini mungkin kita punya sentimen negatif terhadap suatu produk, tapi di lain waktu mungkin sentimennya bisa berubah gitu ya, menjadi sentimen positif. Selanjutnya bagaimana kita melakukan isu tracking, jadi men-tracking isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana metode analisis sentimen itu dilakukan? Kita bisa mulai dari cara yang sederhana, kompleks, sampai dengan yang lebih kompleks. Dengan cara yang sederhana, di sini kita mengklasifikasikan, mengelompokkan sentimen itu ke dalam sentimen positif dan negatif. Jadi apa yang orang utarakan di media sosial, kita hanya membagi ke dalam positif atau negatif. Ini analisis sentimen secara sederhana. Untuk yang lebih kompleks lagi, kita bisa berikan range. Jadi apakah orang itu sangat suka, sangat tidak suka, atau suka. Nah, ini range yang umum dipakai di website review, itu ya, kita pakai range 5, 5-star rating, di mana dari sini kita bisa melihat jumlah orang yang memberikan sentimen 5-star, 1 sampai dengan 1 star. Lebih spesifik lagi, mungkin kita ingin lebih detail melihat positifnya itu terhadap aspek atau fitur apa sih. Kalau di produk handphone gitu ya, kita ingin melihat ini kelebihan handphone ini ada di mananya, apakah di baterainya atau di sound quality-nya gitu ya. Jadi kita bisa memilih. Kemudian yang lebih kompleks lagi, kita bisa klasifikasikan sentimen itu ke dalam emosi, berbagai macam emosi. Apakah orang itu bahagia, sedih, marah. Kemudian kita bisa detect jam-jam khusus gitu ya. Pada jam berapa orang-orang itu sedih, bahagia, sehingga tepat sasaran segmentasinya. Ini analisis sentimen secara sederhana. Jadi pada saat melakukan pre-proses, apa yang dilakukan? Sebagai contoh, kita punya term atau cuitan kualitasnya buruk. Dari kualitas buruk ini kita lihat, kita lakukan pre-proses, kita kelompokkan term itu ke dalam kelas kata. NN itu berarti noun, kata benda, buruk itu kata sifat. Jadi kita deteksi apakah sebuah kata itu masuk kata benda atau kata sifat. Selanjutnya kita coba hitung polaritas kata. Jadi apakah setiap kata itu masuk ke sentimen yang mana. Nah, di sini cara paling sederhana adalah kita manfaatkan ada yang namanya kamus leksikon, kamus kata. Di mana di dalam kamus kata ini ada kumpulan kata-kata beserta nilai polaritasnya.
Jadi kata kualitas nilai polaritasnya 0, kata buruk polaritasnya minus 0,8. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa term atau frase kualitasnya buruk itu sentimennya negatif dengan menggunakan kamus leksikon berikut. Ini tas yang paling sederhana. Kemudian tas yang lebih kompleks lagi. Kami coba ambil contoh tweet dari BPJS Kesehatan. Ya. Nah, karena yang ada di Twitter, yang ada di media sosial itu skupnya sangat banyak, orang bicara banyak topik gitu ya. Pertama kali kita harus identifikasi dulu topik apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Jadi ini yang dinamakan dengan entity. Entity itu bisa berupa topik, produk, jasa, atau layanan. Jadi kita identifikasi dahulu fokusnya, topiknya tentang apa. Selanjutnya kita identifikasi aspeknya atau fitur. Kalau tadi kita bicara entitasnya adalah BPJS Kesehatan, berarti di dalamnya ada aspek, mungkin aspek pelayanannya, aspek iurannya, aspek fasilitasnya. Selanjutnya, baru kita lakukan deteksi sentimennya. Bagaimana sentimen orang-orang terhadap setiap aspek tadi. Apakah iurannya sentimen orang positif atau negatif, bagaimana terkait dengan layanannya. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah siapa yang menyampaikan sentimen itu. Ini yang dinamakan dengan opinion holder. Kita perlu mengetahui agar kita bisa melakukan tindak lanjut, ini siapa sih yang mengeluarkan sentimen ini, gitu ya. Itu yang identik dikenal dengan influential user. Komponen kelima itu dari sisi waktu. Jadi pada saat kapan sentimen itu dilempar di Twitter. Nah, sehingga opini secara umum itu terdiri dari 5 komponen. Dari sini kita akan identifikasi entitasnya, apa topik yang sedang dibicarakan orang, kemudian aspeknya terkait apa saja, bagaimana sentimen orang-orang di media sosial, siapa yang menuliskan cuitan itu, dan pada saat kapan, waktunya kapan. Jadi ini tas secara kompleks. Nah, bagaimana melakukan tas-tas tersebut? Secara umum, analisis sentimen ini kita bisa lakukan dari berbagai level. Level yang paling detail itu level aspek, kemudian berikutnya level kalimat, dan yang paling general itu levelnya dokumen. Dari leveling ini kita bisa terapkan beberapa macam metode. Dari metode yang berbasis aturan, berbasis pembelajaran, berbasis leksikon, ataupun kombinasi dari ketiga pendekatan di atas. Mungkin di sini saya sampaikan secara umum saja bahwa untuk yang metode basis aturan, itu kita terapkan aturan seperti aturan pola bahasa. Jadi pada saat salah satu yang paling sering dipakai adalah pada saat ada noun, kata benda yang diikuti oleh kata sifat, nah berarti kita bisa identifikasi frase itu sebagai pasangan objek dan sentimennya. Kamera is perfect, berarti kita bisa identifikasi, oh objeknya adalah kamera, sentimennya adalah perfect. Pendekatan ini relatif sederhana, karena kita hanya menggunakan aturan tata bahasa. Hanya kelemahannya, karena aturan ini harus diidentifikasi secara manual, ini membutuhkan effort yang tinggi, karena kita harus melist semua aturan yang mengcover semua aturan yang ada di bahasa, terutama mungkin bahasa Indonesia ya. Kemudian ada konflik antar aturan, pada saat aturan satu dipakai, aturan lainnya mungkin saling bertolak belakang. Dan ada permasalahan ambiguitas. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan yang berbasis pembelajaran. Nah, di sini ada 2 metode yang paling banyak digunakan, metode berbasis machine learning atau pembelajaran mesin, dan metode yang saat ini sedang booming gitu ya, deep learning. Kelebihannya kinerjanya lebih bagus, performansinya memang lebih bagus karena ada feature engineering. Jadi di situ ada
kombinasi ciri yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Hanya memang waktu eksekusinya lebih lama, kemudian memerlukan data pelatihan yang sangat besar. Metode yang ketiga itu metode yang berbasis leksikon. Ini kita sudah punya beberapa kamus yang kita bisa manfaatkan untuk analisis sentimen. Di sini ada 5 jenis kamus, hanya permasalahannya kamus-kamus ini adalah kamus berbahasa Inggris. Ya, untuk bahasa Indonesia memang masih relatif terbatas. Nah, kemudian pendekatan berikutnya itu kombinasi. Jadi kita bisa menggabungkan pendekatan berbasis aturan dengan leksikon untuk mengoptimalkan kinerja metode analisis sentimen. Nah, ini di dalam kegiatan ini, dalam riset yang kami lakukan, kami menggunakan pendekatan deep learning, karena memang metode ini dari hasil penelitian itu menunjukkan kinerja yang lebih bagus. Apa perbedaan antara machine learning dan deep learning? Nah, untuk machine learning, ini kita melakukan tahap pelatihan. Tahap pelatihan di mana pada saat kita memiliki dataset yang cukup besar, kita lakukan pre-processing. Di sini ada beberapa pre-process yang bisa dilakukan, dari mulai tokenisasi, lemmatization, stemming, post-tagger, NER, dan stop-loss removal. Kemudian kita coba lakukan feature engineering, feature extraction, jadi mengekstrak ciri-ciri dari dataset tersebut. Salah satunya adalah term frekuensi. Jadi kita menghitung kemunculan term. Oh, ini term-term yang paling banyak muncul, kita list, kita hitung frekuensinya. Kemudian kita lakukan pemodelan. Di sini ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Ada naive Bayes, ada SVM, logistic regression, dan outputnya adalah kelas sentimen. Apakah sentimennya positif atau negatif? Atau mungkin kita bisa klasifikasikan ke dalam 3 kelas, positif, negatif, netral. Perbedaan dengan deep learning adalah feature extraction-nya dilakukan secara otomatis. Jadi kalau di machine learning, feature extraction-nya kita harus scratch dari awal, kita tentukan ciri-cirinya apa saja. Sedangkan di deep learning, itu ekstraksi feature-nya sudah dilakukan secara otomatis. Di sini basisnya adalah neural network. Jadi jaringan saraf tiruan dengan layer-layer yang sangat banyak. Itu yang melatar belakangan ini namanya deep. Jadi layer neural network-nya sangat banyak. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa API yang kita bisa pakai, ya, tools yang bisa kita gunakan secara free jika ingin menerapkan metode-metode di deep learning. Pada penelitian ini kita gunakan salah satu metode deep learning, yaitu BERT. BERT itu metode deep learning keluaran dari Google yang cukup revolusioner gitu ya, karena dengan metode ini kita bisa mendapatkan hasil pencarian yang lebih relevan, kemudian lebih cocok, lebih sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Jadi kalau kita melakukan searching di Google, itu Google bisa seakan-akan tahu, memahami apa yang kita cari, kemudian dia merekomendasikan luarannya apa, termasuk feature snippet-nya. Gitu ya. Oleh karena itu kita adopsi metode BERT yang dikeluarkan oleh Google. Jadi secara umum metode ini ada 2 tahap, tahap pre-training dan fine-tuning. Pada saat pre-training, proses pelatihan sudah dilakukan menggunakan dataset yang sangat besar, kemudian relatif general. Jadi kita bisa gunakan model yang sudah dibangun oleh Google. Kemudian yang kita lakukan adalah kita lakukan fine-tuning. Kita training ulang menggunakan data spesifik yang kita punya. Dalam kasus ini kita pakai data BPJS Kesehatan. Jadi cuitan terkait BPJS Kesehatan digunakan untuk melakukan fine tuning pada model yang kita punya. Nah, kalau yang di Google kita bisa akses ada model namanya MBERT. Jadi ini adalah multilingual BERT yang bisa mengcover berbagai macam bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Jadi kita bisa download modelnya, kemudian kita lakukan fine tuning menggunakan data kita. Nah,
Namun di tahun 2020 ini ternyata sudah ada model yang khusus untuk bahasa Indonesia namanya IndoBird, yaitu Pre-trained Bird Model Bahasa Indonesia. Ya, kita di dalam penelitian ini karena sudah ada model yang khusus untuk bahasa Indonesia, sudah di training menggunakan data bahasa Indonesia, jadi kita pakai model yang IndoBird. Bagaimana cara kerja sistem analisis sentimen? Jadi tahap awal adalah kita melakukan pengumpulan data. Datanya kita kumpulkan dari Twitter menggunakan beberapa keyword yang menurut kita mungkin mewakili ya. Jadi kalau karena kita ingin mengambil cuitan terkait BPJS, kita gunakan hashtag BPJS, iuran BPJS, BPJS Kesehatan, sehingga kita dapatkan beberapa tweet dari sekian banyak user. Kemudian tahap pertama adalah kita lakukan preprocessing dengan menghilangkan stop word. Stop word itu kata-kata yang banyak muncul tetapi tidak mengubah makna. Kemudian kita coba lakukan normalisasi kata slang dan kata singkatan. Ini kata-kata singkatan yang kita gunakan, gitu ya, walaupun tidak mengcover semua kata slang atau singkatan, tapi cukup representatif. Karena kita tahu di tweet itu ada batasan karakter, sehingga orang cenderung mengetik menggunakan singkatan yang lebih banyak. Nah, tahap ini yang dilakukan di tahap pelatihan, sampai dengan pembangunan model analisis sentimen. Selanjutnya kita lakukan. 3 menit lagi ya, bisa kira-kira? Ya. Bisa, 1 slide lagi. Ya. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi ke dalam 3 kelas, kelas positif, netral, dan negatif. Selanjutnya untuk analisis jejaring sosial, kita lakukan pengumpulan data yang sama, di mana bedanya pada tahap yang sebelumnya kita fokus di cuitannya, di kalimat cuitannya, sedangkan di analisis jejaring sosial kita fokus pada user dan aktivitas-aktivitasnya. Jadi kita ambil data, kumpulkan data siapa saja usernya, ini yang akan menjadi node-node, kemudian kita ambil relasinya. Relasinya itu berupa tweet, retweet, mention, reply, dan follow. Ini yang dilakukan di tahap preprocessing. Dari data yang kita punya, kemudian kita lakukan perhitungan sentralitas. Di sini kita terapkan 4 metode sentralitas ya, dari degree centrality, closeness, betweenness, dan eigenvector centrality, sehingga akhirnya kita mendapatkan top influential user. Di sini kita tampilkan 20 influential user yang memang banyak mencuitkan terkait topik yang kita kumpulkan tadi, terkait BPJS Kesehatan. Itu dari sisi metode. Untuk data dan hasil analisis akan dilanjutkan oleh Bu Angelina Prima. Silakan Bu Angelina. Baik, terima kasih Bu Wari, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Mohon izin melanjutkan presentasi dari Bu Wari. Dari metode yang kami terapkan tadi, kami menggunakan data dari media sosial Twitter dalam kurun waktu 2 bulan, yaitu dari 1 Maret 2020 sampai 30 April 2020. Kalau dari sisi waktu ini lebih awal ya dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Mutakin. Kami awalnya menggunakan 1 keyword, hashtag iuran BPJS, karena fokus kami memang mau melihat bagaimana opini masyarakat terhadap iuran BPJS. Tapi kemudian kami hanya mendapatkan sedikit data, sekitar 2.000 pengguna dan sekitar 9.000 tweet. Maka kami mencoba memperluas ekstraksi data kami ke hashtag yang lain, yaitu BPJS Indonesia. Tambahannya juga sedikit, hanya 1.000 pengguna dan sekitar 3.000 tweet. Kemudian kami tambahkan 1 keywords lagi yang lebih luas, yaitu hashtag BPJS, sehingga total sekarang kami memiliki data hampir 10.000 pengguna dan sekitar 33.000 tweets
untuk kami analisis. Sebagai tahap awal, kami merasa bahwa ini cukup gitu ya sebagai representasi awal dari data yang kami akan analisis lebih lanjut nantinya. Maka berikutnya kami masuk ke tahap yang selanjutnya. Mohon di next Ibu. Ini adalah contoh dataset yang kami gunakan dari dataset Twitter. Kami mengekstrak ID, kemudian usernya siapa yang mengirimkan tweet, kemudian relation ini kalau ada user lain yang di-mention di dalam tweetnya, maka dia akan digunakan juga sebagai informasi tambahan. Dan juga yang terakhir kolom teks ini adalah tweetnya gitu ya, secara lengkap. Kemudian berikutnya Ibu, dari contoh dataset tadi, sekitar 33.000 tadi ya totalnya, kami lakukan preprocessing seperti yang dijelaskan Bu Wari tadi, mulai dari menangani stop words, kemudian slang, singkatan, kemudian kami proses dengan metode BERT tadi, menghasilkan klasifikasi sentimen dari masing-masing tweet. Beberapa contoh di sini, yang baris pertama itu masuk dalam sentimen positif, kemudian baris kedua masuk dalam sentimen negatif, baris yang terakhir barangkali masuk ke dalam sentimen netral gitu ya. Jadi masing-masing tweet kami simpulkan dia masuk dalam klasifikasi sentimen positif, negatif, atau netral. Secara keseluruhan totalnya persentase sentimen negatif paling besar yaitu 49,2% atau hampir setengahnya gitu. Kemudian positifnya sedikit 7,2% dan sisanya netral hampir sama dengan yang negatif ya sekitar 43,6%. Kalau kita refleksikan dengan hasil yang disampaikan Pak Mutakin tadi, mungkin agak berbeda karena selain karena durasi waktunya juga karena ada sentimen netral yang cukup besar ya di dalam dataset kami. Kemudian dari data yang kami miliki tadi, kami proses lebih lanjut untuk menganalisis hasilnya. Salah satunya adalah dengan melihat word cloud. Kata-kata apa yang paling sering muncul dalam tweet yang ada di dataset kami. Kalau secara umum, kata-kata yang sering muncul adalah BPJS, kesehatan, iuran gitu ya, memang sesuai dengan perkiraan karena keyword awalnya juga kurang lebih begini, BPJS dan iuran BPJS. Kemudian keyword lain yang muncul juga ada bayar, rakyat, ketenagakerjaan, dan seterusnya. Dari sini kami juga sudah mulai melihat bahwa walaupun yang kami ambil iuran BPJS, tapi ternyata bahasan orang dalam tweet itu bisa meluas juga gitu. Kemudian kami kelompokkan juga kata-kata yang ada di polaritas dari ya positif, negatif, dan netral. Kami melihat satu persatu sebenarnya kata-kata apa yang sering muncul dari ketiga kelompok ini. Dari sini sebenarnya kami dapat insight gitu ya, bahwa ada beberapa kata yang memang masih lolos dari tahap preprocessing yang seharusnya tidak masuk dalam kelompok positif, negatif, atau netral. Misalnya kalau yang positif di kiri bawah itu kelihatan sekali ada AMP, itu berarti masih tanda baca yang diterjemahkan menjadi kata ya. Kemudian kalau yang tengah masih ada beberapa singkatan, ada HIV, ada ID yang mestinya sudah ditangani juga di tahap preprocessing. Baik, selanjutnya Bu. Untuk analisis selanjutnya, kami menganalisis pengguna yang paling berpengaruh. Kita lihat di sebelah kanan, ini ada dari 4 metode yang kami terapkan, mulai dari degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality, dan eigenvector centrality. Kami melist 10 pengguna yang paling berpengaruh. Ini urutannya berdasarkan ranking 1 sampai ke 10. Kalau kita lihat dari 3 metode yang pertama, degree centrality, betweenness, dan closeness centrality, itu menunjuk ke orang yang sama gitu ya, ke user yang sama untuk di ranking 1 dan 2, yaitu yang satu VCTR KMNG dan yang kedua MSI Tidu. Tapi berbeda di metode yang keempat. Mereka menunjuk ke user yang berbeda. Kemudian kalau tadi sempat saya lihat sepintas di hasil yang ditampilkan Pak Mutakin,
beberapa pengguna yang berpengaruhnya ada yang beririsan juga dengan hasil kami ini, terutama kayak yang Detikcom, Kompascom, BPJS Kesehatan RI, itu tadi sempat muncul juga di network diagramnya Pak Mutakin tadi. Kalau kita lihat di diagram yang di sebelah kiri, ini dicontohkan kalau kita melihat lebih detail ke data jumlah tweet dari pengguna paling berpengaruh yang pertama, yaitu PCTR KMNG ini. Dari situ kami lihat jumlah tweetnya per bulan, tidak sedetail yang analisis Pak Mutakin tadi per hari gitu ya. Kami lihat per bulan mulai dari Januari 2020 sampai April 2021. Warna ini nggak menunjukkan perbedaan dari jumlah tweetnya, hanya perbedaan bulan gitu ya. Jadi per bulan kami lihat jumlahnya. Kita lihat di Januari belum ada tweet, Februari sedikit, mungkin 20-an itu ya. Di Maret langsung banyak, tiba-tiba 500 tweet dalam 1 bulan. Kemudian April menurun sekitar 350 dan seterusnya gitu. Nah, dari sini sebenarnya kami juga mencurigai ini kayaknya bukan orang biasa gitu. Mungkin dia ada kepentingan khusus gitu ya, di mulai bulan Maret itu tiba-tiba aktivitasnya sangat tinggi, tweetnya banyak. Nah, kita bisa lihat juga detail profil dari masing-masing user. Salah satunya kalau kita lihat yang VCTR ini, nah, kita bisa lihat profilnya namanya VK, kemudian bio-nya dia sebutkan nomor HP bahkan di situ gitu ya. Jadi metadata yang memang di-share oleh pengguna yang bersangkutan gitu ya. Jadi yang bisa kami ketahui, yang bisa kami dapatkan ya sejauh apa yang mereka share. Yang penting dari profil ini mungkin juga is verified-nya kalau si VCTR ini false gitu. Kami bandingkan dengan profil dari user-user yang akun formal, official. Contohnya di sini Detikcom dan juga BPJS Kesehatan RI. Is verified-nya true, artinya ini adalah akun-akun yang diverifikasi sebagai akun official, akun yang resmi oleh Twitter. Kemudian kami juga lihat bahwa jumlah follower itu nggak langsung berkaitan dengan pengguna yang paling berpengaruh. Artinya makin banyak followernya bukan berarti dia lebih berpengaruh daripada yang kurang jumlah followernya. Tapi ada perhitungan yang lebih kompleks daripada itu. Kemudian dari sini kayaknya cukup Bu, mungkin berikutnya. Nah, yang berikutnya dari percobaan yang sudah kami lakukan dengan jumlah data yang terbatas tadi, kami menemukan beberapa tantangan secara teknis. Yang pertama adalah dari sisi konteks dan domain, itu kami harus mempelajari lagi gitu ya, harus melihat lebih detail tergantung dari domain persoalannya apa yang dibahas. Di contoh sebelah kanan, contoh yang pertama ini kalau di bidang film gitu ya, alur ceritanya tidak bisa diprediksi, itu berarti filmnya menarik gitu ya, bikin orang pengen tahu lebih lanjut alur ceritanya bagaimana, makanya kita bisa kelompokkan jadi tweet yang positif. Tapi kalau di konteksnya iuran BPJS, iuran naik tidak bisa diprediksi, nah ini justru jadi negatif. Ini contoh yang kontras. Tapi beberapa tweet juga rancu gitu karena konteks atau domainnya berbeda. Yang berikutnya ada ironi dan sarkasme. Ini cukup sulit ditangani gitu ya, dan masih menjadi tantangan buat kami. Misalnya kalau ada yang bilang BPJS kan pembayaran iuran bulanan naik, ini masih agak jadi tanda tanya, ini maksudnya dia mau ke arah positif, negatif, atau netral. Terus kayak nyindir gitu ya, kayak BPJS ya kita nggak setuju pun tetap dinaikin ya gitu. Ini ironi dan sarkasme. Yang ketiga adalah slang dan bahasa informal. Terutama yang kami lihat menonjol di dataset kami itu justru bahasa daerah gitu. Contoh di sebelah kanan ini ada bahasa Sunda yang di atas dan bahasa Jawa yang di bawahnya. Ini membuat pemrosesan kami jadi cukup sulit gitu karena banyak sekali, cukup banyaklah data yang memasukkan unsur bahasa daerah dan bahasa slang dan informal dalam tweetnya. Yang keempat ada noise dari sisi konten terkait topik dan juga dari sisi akun. Misalnya kalau yang dari sisi konten dan topik ini orang yang
meretweet terus menambahkan komentar yang nggak nyambung sama sekali, entah malah mengiklankan produk lain atau apa gitu ya, nggak nyambung. Terus yang kedua, kalau dari sisi akun ini sebetulnya malah berkaitan dengan yang pengguna berpengaruh tadi. Pengguna berpengaruh atau influencer itu penting kita analisis, tapi juga bisa jadi dia sebetulnya noise gitu ya. Artinya dia aktivitasnya tinggi, makanya dia jadi influencer. Tapi mungkin tweet-tweet sebelumnya itu sebenarnya nggak dalam tema yang sama gitu. Misalnya tadinya sering banget bahas tentang artis gitu, terus tiba-tiba dia ngomentarin iuran BPJS gitu. Sebelum dia mulai mengomentari iuran BPJS, dia sudah influencer, makanya dia bisa jadi noise dari sisi akunnya. Yang kelima, yang terakhir ini emoji. Banyak gitu ya, karena memang Twitter ini seringnya digunakan sebagai media untuk menyampaikan suara secara informal gitu, maka banyak orang pakai emoji. Kalau 1 atau 2 kami hapus dari dataset kami masih nggak apa-apa. Tapi kalau tweetnya isinya semuanya emoji kayak gini, rame banget, ini mungkin tidak bisa juga kita gunakan sebagai data yang diandalkan di dataset kami. Nah, berikutnya pertanyaan besarnya adalah apa sih yang bisa diambil untuk kebijakan dari penelitian ini gitu ya. Yang pertama adalah isu BPJS ini merupakan topik yang menarik. Dari percobaan kecil kami dengan dataset yang terbatas tadi baru 2 bulan, itu saja kami menemukan bahwa kami ngambilnya iuran BPJS fokusnya, tapi merembetnya kemana-mana gitu ya, mulai dari layanan, kemudian ada yang bahas pandemi, ada yang bahas vaksin, kemudian klasifikasi pasien, macam-macam gitu. Makanya ini topik masih menarik dan patutlah kita analisis lebih lanjut. Kemudian poin yang kedua adalah opini negatif. Di sini tadi kita lihat persentasenya besar, 49%. Ini merupakan masukan untuk perbaikan sistem. Tadi disebutkan oleh Pak Mutakin sebagai perbaikan ekosistem gitu ya. Gimana caranya kalau pembuat kebijakan itu mau mengubah kebijakannya atau mengambil kebijakan baru, itu perlu ada sosialisasi yang baik, perlu memahami opini masyarakat secara luas seperti apa. Kemudian yang ketiga, opini netral, ini hampir setara dengan opini negatif, 43,6% tadi. Jadi kita bisa gunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk menggiring opini masyarakat, supaya menjadi opini yang positif terhadap kebijakan yang diambil. Yang keempat adalah influencer. Dengan mengetahui siapa saja pihak-pihak atau user di Twitter yang menjadi influencer, maka policy maker bisa menentukan langkah berikutnya nih. Kalau mau sosialisasi, mungkin bisa mepetin si influencer-influencer ini supaya mereka bisa menggiring opini massa, menggiring opini masyarakat ke arah yang positif. Yang terakhir, dengan mengetahui frequent words yang sering digunakan oleh masyarakat umum dalam membagikan tweetnya, maka para pembuat kebijakan bisa menggunakan keywords itu untuk intervensi, terutama untuk menggiring lagi ya opini masyarakat ke arah yang positif. Selanjutnya Bu. Selanjutnya dari sisi 5 menit lagi bisa? Pas 2 menit, 2 slide lagi. Tindak lanjut dari riset ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu metode dan kebijakan. Dari sisi metode, kami melihat bahwa jumlah datanya masih bisa ditingkatkan gitu ya. Kita mau melihat dalam kurun waktu yang lebih panjang. Dan tadi juga ada diskusi sebelumnya, pengennya real time gitu ya. Setiap kali ada isu yang baru, ada kejadian yang baru lagi, kita mau melihat lagi opini masyarakat bagaimana, apakah berubah, meningkat positifnya, meningkat negatifnya, atau bagaimana. Lalu yang kedua, demografi, ini kaitannya dengan profil penggunanya tadi. Kami masih bisa menganalisis lebih detail untuk mengetahui sebetulnya orang-orang yang berada di kutub positif dan kutub negatif ini orang-orang yang seperti apa, atau lokasinya di mana, atau apakah dia verified atau unverified akun. Kemudian dari sisi emosi, tadi seperti dibahas oleh Bu Warih,
Versi advance-nya nanti nggak cuma mengelompokkan dalam positif, negatif, dan netral, tapi juga melihat emosinya masyarakat pada waktu membuat tweet itu apa, apakah dia senang, takut, marah, sedih, atau apa gitu ya. Yang terakhir dari sisi metode adalah prime time-nya, ini untuk melihat dari waktu ke waktu sebetulnya kapan isu ini jadi trending topik, kapan dia naik, kapan dia turun trennya gitu ya di masyarakat melalui media Twitter. Terus di pihak yang kedua, di sisi yang kedua ada dari sisi kebijakan, ini bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem untuk meningkatkan layanan sebagai strategi pemasaran dan juga yang terakhir adalah segmentasi pelanggan. Next Ibu. Yang terakhir kesimpulannya, kami melihat bahwa sentimen masyarakat ini bisa kita kumpulkan dan kita analisis dari berbagai media sosial, salah satunya dari Twitter. Kemudian kami melihat bahwa hasil analisis sentimen ini bisa menjadi bahan masukan untuk penentu arah kebijakan. Dan dari sisi peluang penelitian, secara teknis kita perlu memperbaiki kualitas data dengan preprocessing yang lebih handal. Kita tingkatkan teknik dan metode analisis, dan lebih lanjut kita bisa meminta masukan dari para pembuat keputusan. Sebetulnya kebutuhannya apa untuk analisis dari opini masyarakat ini. Baik, itu terakhir dari kami. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dari sisi peraturan maupun dari sisi teknis. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hafiz, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu presentasinya. Saya pikir tadi lengkap sekali ya, dari metodenya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya itu metode apa itu ya tadi ya. Yang siapa MCTR yang saya juga sambil cari juga tuh orangnya tuh. Siapa gitu ya, menarik ya orangnya. Lalu kemudian dari mana sumber yang harus dipercaya, menarik ya. Tapi sebelum kita ke diskusi, saya ingin undang tamu yang spesial. Di sini ada Mas Guntur. Guntur ini adalah peneliti, dosen juga di Universitas Telkom. Saat ini sedang S3 di University of Leeds tentang proses mining juga. Tentang Mas Guntur bisa sambil juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin ramai di chat, menceritakan juga bagaimana kondisi di sana di berbagai negara penggunaan proses mining ini. Terima kasih. Silakan Mas Guntur. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas waktunya. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, izinkan saya share materi sedikit saja tentang bagaimana sentimen analisis ini diimplementasikan di bidang kesehatan, dan juga nanti sedikit ada highlight gitu ya, teknologi terkini atau metode terkini untuk di bidang data mining, tapi untuk kesehatan. Jadi saya coba share screen sebentar. Ya, sudah terlihat, Mas Hafiz? Silakan, Mas. Ya, baik. Jadi untuk presentasi hari ini, saya kasih judul Sentiment Analysis and Data Science in Action. Jadi bagaimana dua hal ini bisa kita implementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan. Nah, sedikit yang bisa saya rangkum dari bagaimana analisis sentimen ini di bidang kesehatan, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang presentasi terdahulu. Jadi memang analisis sentimen ini bisa meningkatkan komunikasi antara provider dengan pasien. Provider di sini adalah organisasi yang memberikan layanan kesehatan, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, atau bisa klinik, atau mungkin farmasi, seperti itu. Nah, karena yang jelas bagaimana hubungan antara provider dengan pasien ini bisa dilihat dari apa yang mereka sampaikan melalui channel-channel yang mereka miliki gitu. Entah mereka
disodori kuesioner oleh dokter atau oleh suster pada saat mereka dirawat, atau mungkin mereka ya semudah menggunakan jempolnya gitu ya, ketemunya Twitter, ketemunya Facebook gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa meng-capture itu yang kemudian kita analisis, kemudian kita melihat gitu the moment of truth-nya. Tadi yang ditanyakan Pak Liori tadi, sekilas saya lihat di chat, apakah memang yang ditangkap itu paling banyak negatifnya? Ya biasanya orang curhat itu memang paling enak itu bahas hal-hal yang negatif, Pak, setuju gitu. Tapi di balik itu kita juga bisa melihat ternyata ada juga opini-opini yang netral dan positif gitu. Nah, bagaimana kita menggarap yang netral dan positif ini, yang netral ini supaya menjadi positif, yang positif tetap positif, yang negatif bisa kita alihkan sedikit demi sedikit untuk menjadi yang minimal netral atau syukur-syukur jadi positif gitu. Nah, itulah effort yang harus kita lakukan. Kemudian di bidang kedua adalah untuk mengukur kinerja layanan. Jadi ini terkait dengan yang poin kedua, menyediakan communication hubs gitu ya, jadi motivasi staff. Jadi organisasi kesehatan yang ya hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini, itu rumah sakit sekarang sudah mulai menerapkan sistem komunikasi yang tertutup ya di lingkungan rumah sakit penyelenggara kesehatan sendiri, itu koneksinya secure, bahkan anonymized, jadi siapapun dokter, suster, perawat, farmasi, bahkan tukang sapu, cleaning service pun bisa menyampaikan pendapat atau opininya lewat platform tersebut, dan platform itu hanya bisa diakses oleh yang memang jadi pegawai kesehatan gitu. Nah, disitulah mereka juga bisa menyampaikan hal-hal tadi, sentimen-sentimen terhadap kebijakan pemerintah terhadap rumah sakit atau kesehatan, kemudian kebijakan dari pimpinan rumah sakit misalnya. Nah, itu bisa diobrolkan di situ, anonymized gitu ya, dan nanti bisa dianalisis sentimennya seperti apa. Dan kemudian yang terakhir tadi sudah disampaikan Bu Rani adalah optimasi tentang strategi pemasaran. Ini pemasaran dalam hal ini adalah ya layanan-layanan baru dari rumah sakit, atau mungkin misalnya fasilitas-fasilitas baru yang nantinya akan ditawarkan oleh rumah sakit kepada pasien. Nah, kemudian highlight tentang metode dalam mining data yang sekarang sedang saya lakukan dan juga dilakukan oleh Bu Angelina Kurniati, yaitu tentang proses mining. Nah, di sini saya jelaskan sekilas apa sih itu proses mining. Jadi proses mining di sini dia berperan untuk menghubungkan antara proses science atau data science. Kalau yang kita kenal ya bisnis proses sama data science seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat data science sendiri di sebelah kanan yang lingkaran merah ini, ya, di situ ada data mining, ada machine learning, ada statistik, algoritma, kemudian visualisasi, dan seterusnya ya, yang memang sudah sering kita kenal di bidang data mining. Kemudian di proses science ini biasanya banyak dikaji di bidang bisnis proses manajemen atau di organisasi yang berorientasi bisnis. Di situ ada BPM, Business Process Management, atau Workflow Management, kemudian Operation Research, Formal Methods, kita juga bisa ketemu dengan business process, bagaimana memodelkan proses bisnis, ketemu BPMN, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan metode-metode yang ada di dua bidang ini. Jadi yang kita analisis adalah event. Event itu terdiri dari activity dan waktu. Nah, bagaimana kita menganalisis urutan aktivitas ini menjadi informasi atau knowledge apa yang bisa kita dapat dari menganalisis aktivitas dan waktu. Nah, ini saya sedikit berikan contoh. Di rumah sakit di Inggris itu ada yang namanya nice.org.uk, itu mereka tugasnya menyediakan panduan atau prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah sakit atau pada saat menangani pasien. Nah, ini salah satu contohnya, aktivitasnya digambarkan secara sekuensial, rapi gitu ya, berurutan dari atas sampai bawah. Nah, kemudian ada contoh, ini adalah foto
ANI atau apa ya, unit gawat darurat gitu ya, yang pada saat ada kejadian luar biasa sehingga di bidang itu penuh dengan pasien gitu. Nah, apakah prosedur ini bisa menangani kondisi yang seperti itu gitu? Tentu saja pada saat kita melihat panduan gitu ya, harapannya seperti ini, jadi jalannya rapi, mulus gitu ya, eee, karena kita mengikuti panduan gitu. Nah, dalam kenyataannya yang terjadi adalah seperti ini gitu, yang rumput yang botak ini, yang di sebelah kanan ini. Jadi prosedurnya betul sudah ada yang di sebelah kiri gitu ya, orang bisa lewat dengan baik, tapi kadang-kadang kita apa ya, istilahnya kalau orang Indonesia ngomongnya potong kompas gitu. Jadi prosedur itu ya ditabrak aja gitu ya, yang penting tujuan tercapai, pasien selamat dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang ditangkap oleh sistem informasi, kemudian disimpan ke dalam sistem informasi, kemudian kita ambil dan kita analisis. Nanti kita dari sini kita bisa lihat apakah memang yang sudah dilakukan selama ini oleh para staf ya, dokter, suster dan siapapun itu sudah mengikuti prosedur yang ada atau tidak. Jadi bisa dipakai untuk misalnya audit atau mungkin untuk meningkatkan layanan kesehatan di bidang-bidang yang lain. Nah, nanti mungkin yang bisa saya berikan ini dulu mengingat waktu, nanti untuk ada kesempatan lain kita bahas lebih dalam lagi tentang proses mining. Mungkin itu Mas Hafiz yang bisa Oke. saya sampaikan. Terima Terima kasih. kasih Mas Guntur. Ya, terima kasih Mas Guntur. Ini sudah banyak pertanyaan lain juga. Boleh izin saya share screen dari diskusi tadi sudah dijawab ya dari Pak Le. Cuman tadi ya pertanyaannya berikutnya adalah apakah deep learning juga bisa melihat latar belakang yang nge-tweet? Tadi bisa ya secara umum, tapi asal dipublikasikan ya tadi Bu Ima ya. Karena akan berpengaruh pada isi tweet, atau apakah sentiment learning lebih kepada jumlah atau top of mind warganet dalam konteks digital. Mungkin ini karena terkait metode, mungkin saya kasih ke Bu Rani dulu mungkin. Ya, maaf yang mana tadi ya, ini saya sedang coba mengetik pertanyaan Pak Leonardus. Jadi memang kalau data yang kita analisis di media sosial itu merepresentasikan opini mereka gitu ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan keterseimbangan data, harus seimbang yang positif negatif. Artinya ya yang kita dapatkan itu sesuai opini yang mereka lempar di sana. Kemudian apakah bisa melihat latar belakang? Nah, tadi memang kita bisa meng-crawl apa yang mereka publish. Jadi kalau memang akunnya dipublish secara umum, ya kita akan bisa ambil datanya. Tapi kalau akunnya di private, ya kita tidak bisa ambil secara legal. Dan salah satu catatan terkait data di media sosial bahwa kalau kita mempost apapun, kemudian privacy kita set secara publik, kita berhak secara legal untuk mengambil data itu. Jadi ini bukan sesuatu yang jadi ilegal gitu ya, selama datanya publik. Itu mungkin jawabannya ya, apakah karena akan berpengaruh pada isi tweet. Apakah sentiment learning lebih kepada jumlah atau top of mind warganet dalam konteks digital? Secara umum kita memang ingin mengambil global itu apa sih pendapat warganet gitu ya? Apakah mereka cenderung kontras atau pro atau positif atau negatif. Nah, itu memang ujungnya yang ingin kita ambil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menganalisis secara lebih detail seperti segmentasi. Sebenarnya siapa sih yang memang punya sentimen negatif? Apakah ini memang apa ya? Pengguna layanan BPJS atau bukan, atau rentang usianya di berapa. Nah, mungkin seperti itu Pak Hafiz. Ya, ada juga ini pertanyaan dari Untoro Dwi Raharjo, Bapak Untoro Dwi. Melihat dari presentasi penggunaan dari FB dan Twitter, lebih banyak FB, apakah perjalanan sentimen melalui Twitter lebih utama gitu ya kan? Tadi kemarin kita udah juga coba lihat ya, ternyata menarik ya bahwa FB yang terlalu banyak sekarang ya, Twitter yang lebih banyak. Tapi monggo Bu Rani kemarin ya, mungkin ada data. Iya.
Untuk penelitian ini memang kita terbatas menggunakan data Twitter, satu karena terkait keterbatasan data itu ya. Artinya saat ini kita tidak bisa mengakses data Facebook itu secara publik, secara umum, secara free gitu ya. Kalau di Twitter kita masih bisa crawl datanya. Jadi apa yang dilempar, apa yang dicuitkan orang-orang kita masih bisa ambil. Untuk di Facebook memang ada keterbatasan API, sehingga saat ini kita belum explore untuk yang data Facebook. Oke. Tapi kalau dari tren bagaimana, Bu? Tadi kan ada di awal ya penggunaan media. Apakah memang Facebook ini mulai beralih atau bagaimana untuk opini-opini tertentu gitu? Kalau dari tren, memang trennya kalau orang Indonesia ya, peringkat nomor 1 itu YouTube. Kemudian Facebook memang ada di atas Twitter. Jadi setelah YouTube, orang menggunakan WhatsApp, Instagram, kalau dari statistik tadi ya. Jadi di YouTube pun memungkinkan kita mengambil komen-komen yang ada di situ. Hanya memang konteksnya mungkin relatif terbatas ya. Kalau kita bicara tentang iuran BPJS, mungkin di YouTube ya kita terbatas datanya. Ya, ini menarik juga ya, karena sekarang influence banyak lewat. Ada salah satu masalah dari promosi kesehatan juga, bagaimana melihat promosi rokok gitu ya sekarang di YouTube gitu ya. Soalnya banyak influencer yang masih mempromosi rokok ketika dia melakukan konten gitu ya. Nah, ini juga menjadi analisis juga ke depan untuk kita BPJS, mungkin bisa menarik ke sana. Oke, terus kemudian dari Pak Bram, ini informasi dari Pak Mutakin bahwa perubahan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang BPJS sudah masuk. Apakah sudah naskah akademiknya Pak Mutakin? Terima kasih Mas Hafiz. Yang untuk Undang-Undang ASN dan BPJS juga sudah masuk prolegnas itu untuk yang 2020-2024 ya. Jadi yang untuk prolegnas prioritas 2021 belum masuk. Mungkin kita bisa sama-sama mendorong bagaimana nanti di tahun 2022 bisa masuk prioritas. Untuk naskah akademiknya kami di DJSN sudah ada menyusun ya draft ya. Mungkin nanti setelah sudah final semuanya kita mungkin akan diskusikan bersama-sama ya bagaimana untuk perubahan tersebut. Terima kasih Mas Hafiz. Oke. Mungkin nanti bisa di kafe makan juga diskusi itu. Wah, menarik. Boleh kita lanjutkan nanti. Berarti itu ide berikutnya ya Pak Mutakin ya? Lihat opini publik juga ya. Oke, berikutnya sulit untuk menyimpulkan opini tentang JKN dari data ini karena yang aktif sih adalah peserta PBPU karena mereka yang terdampak. PPU tidak terbebani karena persen dan untuk PBI pasti tidak akan eksis di Twitter. Ini bagaimana teman-teman ya? Iya, memang sih pengguna sosial media memang tidak bisa mencakup semua segmen ini ya, segmen konsumen. Tetapi paling tidak apa yang kita bisa dapatkan itu bisa membantu dari sisi lain dari apa pendapat orang yang banyak dilempar di media sosial karena itu yang terlihat gitu ya. Iya. Ya, dan saya pikir memang ini adalah memang target yang tepat saya pikir ya, karena kalau memang menurut Pak Bram adalah orang PBPU yang terdampak, kita memang ingin cari opini mereka bahkan gitu ya, bagaimana ini. Kalau PPU yang tidak terbebani dan atau bahkan PBI bayar, harusnya merasa bersyukur ya. Jadi bagaimana kita melihat supaya stabil gitu ya Pak Mutakin ya untuk dalam proses-proses penyesuaian gitu ya. Jadi saya pikir malah yang ini flip side ya. Di sisi lain memang kita nggak bisa dapat semuanya, tapi di sisi lain juga ini menjadi spesifik namanya datanya. Oke, nomor 8 dari Mbak Anet. Apakah dengan banyaknya buzzer influencer yang memiliki banyak follower di media sosial dengan cuitan-cuitan yang cenderung mengirim opini baik positif dan negatif, bagaimana kita memastikan hasil analisis sentimen itu tetap objektif? Oke. Gimana Bu Ren? Saya pikir namanya juga cuitan ini subjektif semua ya. Sampai mau Bu Ren nih. Iya, betul. Sebenarnya pada saat kita melakukan analisis sentimen, kita memang memasukkan influencer, artinya kita tidak memilah ya, apakah ini user sebagai influencer atau memang user real yang pengguna aktif atau konsumen sebenarnya. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan di materi bahwa kalau kita ingin melakukan analisis secara objektif, sebenarnya kita bisa mengeksklud influencernya.
Jadi benar-benar ingin melihat seperti apa sih tanggapan masyarakat real. Nah, kita bisa exclude, deteksi dulu influencernya, kemudian influencernya kita exclude. Nah, itu mungkin sedikit lebih objektif dengan tidak mempertimbangkan influencer. Oke. Bisa juga seperti itu metodenya ya. Kalau Mbak Ima tadi mau merespon? Ya, nggak tadi aja mau respon. Memang yang kita kumpulkan itu opini-opini itu subjektif kan ya. Iya. Kalau mau lihat yang objektifnya mungkin lihat di berita gitu. Tapi ya itu tadi sih, dengan banyak mengumpulkan data yang subjektif-subjektif tadi kita justru bisa berharap menganalisis dan mendapatkan sesuatu yang objektif karena kumpulan datanya banyak gitu ya. Kita simpulkan dari yang banyak ini. Iya, iya. Ya, ini ya jadi tugasnya teman Pejas untuk mendekati para influencer ini sebenarnya ya. Oke. Terus kemudian dari Pak Anto Kalina, Mahasiswa KPMK, sharingnya, oke, ini ada contoh untuk media public health untuk COVID-19. Nah, ya tadi sama juga ya, kendalanya memang Facebook. Ini kita bisa coba cari bagaimana supaya bisa dapat seluruh sosial media. Lalu ada pertanyaan, apakah dalam penelitian ini juga diteliti Bu Rani dari metode? Iya, kalau penelitian yang kita lakukan saat ini memang belum spesifik location base, mengambil location base-nya, karena tidak semua user bisa diambil location base-nya. Tapi barangkali ini bisa jadi peluang untuk riset ke depan sehingga kita bisa petakan mayoritas pengguna itu ada di wilayah mana. Ya. Untuk pertanyaan kedua, ya, nah metode yang kita pakai itu metode BERT, jadi deep learning yang memang sedang tren. Kenapa? Karena metode ini bisa menangani masalah kontekstual bahasa, jadi memahami dari sisi konteks bahasanya dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin seperti SVM, clustering, atau naive Bayes. Kemudian yang ketiga, kita gunakan API dari Twitter untuk mengekstrak, mengcrawl datanya. Oke, sip. Ada tambahan dulu untuk dari Mbak Ima? Iya, cukup. Tadi kan di data juga ditunjukkan sebetulnya ada gitu ya, walaupun nggak semuanya kita bisa lihat lokasinya, tapi kalau mau dipetakan dan dikelompokkan tweetnya dari mana saja, bisa jadi penelitian kami lebih lanjut nanti, Mas. Ya, ya. Karena memang permasalahannya ini feeling kita ya, kemarin kita juga mau ngelakuin itu, feelingnya ini paling sebagian besar di Jawa ya, karena emang cenderungnya pengguna Twitter ya, ada bias urban bias gitu ya. Oke. Tapi ini menjadi peluang juga nanti ke depan ya. Ketika teman apa lagi tadi ya Pak, misalnya tadi single class gitu dilakukan secara bertahap gitu ya. Mungkin daerah-daerah tertentu, ini mungkin menjadi menarik ya ketika memang location based ini jadi diperlukan. Pertanyaan lain mungkin yang mau open mic, masih ada 5 menit. Belum ada yang mau. Oke, Mas Guntur ada tambahan? Tadi Mas yang menarik tadi untuk menjaga supaya tetap objektif gitu ya. Ini sambil diskusi aja, jadi mungkin untuk ke depan kita bisa juga di Bu Rani kita bagaimana mengidentifikasi nggak hanya influencer ya, ada juga orang yang punya robot malah justru. Jadi di akun Twitter itu bukan manusia, tapi memang dia sistem yang didesain untuk otomatis merespon tweet-tweetnya akun tertentu misalnya gitu, dan itu sudah ada orang yang mulai membangun itu gitu, memelihara robot istilahnya, jadi otomatis dia. Nah ini mungkin bisa kita cari caranya gimana sih mendeteksi robot, karena biasanya robot itu kan saya kok yakin itu punya ciri khas tersendiri gitu ya, bagaimana how do they behave gitu, maksudnya behaviornya apakah dia nge-tweet di jam-jam tertentu misalnya, atau pilihan kosakatanya yang monoton dan seterusnya mungkin. Tapi itu
topik yang lain itu sepertinya. Tapi kalau misalnya kita punya itu, kemudian kita versuskan dengan hasil yang kita peroleh hari ini, itu kita bisa membantu untuk memfilter lagi mana yang murni dari user organik, mana yang influencer, mana yang robot. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mutakin, ada tambahan? Terima kasih Mas Hafiz. Tadi boleh menanggapi nggak ya presentasi ya? Boleh. Silakan. Ya. Yang pertama menurut saya kan kalau tadi masalah waktu ya, yang Januari sampai dengan bulan April ya Bu Rani ya. Ya. Jadi kan Maret April. Sampai Maret April ya. Maret April ya. Ya. Maret April ya. Ya kan memang kalau kita lihat isu-isu yang trending ya, ketika isu-isu iuran kan memang di dua waktu ya. Ketika di Oktober 2019, ketika di Perpres 75 itu muncul, ketika itu kan trending kan, itu di Oktober 2019. Dan ketika tadi Bu Rani atau Bu Anjali tadi menyampaikan ketika Maret kan ketika itu naik lagi ya. Kan itu ketika itu memang momentumnya ketika keputusan MA keluar gitu kan. Jadi misalnya kan dan itu tentu bagi pemerintah kita butuh kecepatan nih misalnya kan. Hal-hal yang ketika itu trending waktu-waktu itu butuh kecepatan. Nah ini apakah misalnya tools yang dibangun ini ya itu bisa cepat gitu ya, artinya kita ini sudah ada 2 hari misalnya ada isu yang betul-betul sedang trending dan kita butuh lihat sentimennya gitu kan, apakah itu bisa cepat atau kira-kira, karena kan beda dengan penelitian ya, kalau penelitian memang mungkin butuh lebih detail, butuh lebih objektif gitu ya, tapi dari kita kan perlu menyusun strategi komunikasi seperti apa nih. Tadi Bu Rani bilang influencernya siapa yang perlu didekati kan, kayak gitu kan, ini kan butuh kecepatan. Nah ini kira-kira apakah itu memungkinkan ya untuk hal seperti itu? Itu Mas Hafiz mungkin ya. Ya, silakan Bu Rani. Iya, kalau dari metode yang kita gunakan sekarang memang relatif butuh waktu yang lebih lama, Pak Mutakin, karena kita menggunakan metodenya yang deep learning. Jadi untuk melakukan proses pelatihan yang kontinu itu perlu waktu. Pada saat kita ingin waktu yang lebih pendek, kita perlu pendekatan lain sepertinya. Tidak bisa yang metode yang sudah kita pakai ini. Itu mungkin bisa disampaikan kira-kira berapa lama deep learning ini proses kemarin kayak kita Bu Rani ya, untuk ngerun? Gimana Pak Hafiz? Proses berapa lama untuk running satu kali ya kemarin itu ya? Kalau yang kemarin kita runningnya seharian untuk training, karena modelnya kita sudah pakai model yang sudah di pre-train sebelumnya, kemudian kita tuning ulang menggunakan data 10.000 user, nah itu kita putus seharian. Ya. Nah, jadi lamanya 1 hari. Di metode ini. 1 hari ya, cukup berarti. Ya. Kalau orang DJSN cepat itu. Oh, cepat ya? Oh, oke. Orang komputer lama itu. Makanya lama dan benar itu relatif kalau kita ya. Nyusun regulasi 2 tahun nggak selesai ya. Itu. Oke. Ya kalau sehari cepat berarti Bu. Berarti kan kita bisa ada itu. Berarti ininya ya definisi cepat apa ininya? Saya tanya berapa lama. Komputer itu sudah kan lama. isu hari ini kita langsung bisa masukkan kan besok bisa keluar kan. Itu tentu kita betul. supaya bisa ada respon dari masyarakat. Betul. Kalau dari sisi kebijakan bisa masuk ya berarti. Sama mungkin nanti strategi waktunya Bu Rani dan Pak Mutakin ya. Kalau kita kan kemarin dari data yang sudah ada kita pre-train dulu, kemudian kita fine tuning tambahin 10.000 gitu. Sebetulnya kalau data sehari itu berapa sih? Jangan-jangan 1.000-2.000 gitu. Mungkin bisa lebih cepat lagi gitu ya. Ya, yang paling penting juga Pak Mutakin kita butuh ini orang-orang daerah kali ya. Tadi karena seperti yang disampaikan tadi ada kesulitan, ada yang pakai bahasa daerah, ada orang yang pakai bahasa slang. Yang kita sendiri mungkin saya usia udah cukup lansia ya nggak ngerti ya bahasa-bahasa gitu ya. Apa gitu ya. Banyak sekali singkatan-singkatan baru yang nggak kita pahami gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang kita butuh full time orang yang bisa duduk untuk memisahkan tadi dan translasi kita bahasa yang cukup majemuk. Ini karena sudah pas pukul 12, saya pikir banyak sekali tindak lanjut yang bisa kita lakukan dari proses kerjasama dan untuk pengambilan kebijakan. Lalu saya juga ada teman BPJS juga di sini mungkin yang tertarik, mungkin nanti kita bisa lakukan analisis bersama dan para mahasiswa tentunya metode yang cukup
baru dan kita udah masuk industri 0.0 katanya gitu ya, udah sampai deep learning. Jadi penelitiannya kalau bisa agak lebih ya lah gitu ya. Jadi data-data BPJS, data-data rumah sakit itu tidak secara deskriptif, tapi bahkan bisa sampai deep learning juga. Jadi sehingga bisa memperbaiki pelayanan kesehatan di tempat kita semuanya. Baik, saya pikir demikian. Yang jelas data is power, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya secara bijak. Saya ucapkan terima kasih semua dan mohon maaf jika dari kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi evaluasi jika berkenan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, kepada Bapak Mutakin dan juga kepada Ibu Dr. Warih Maharani dan juga kepada Ibu Angelina Prima Kurniati dan juga terus hadir Bapak Guntur Kusuma serta Bapak Ibu yang hadir hari ini menjadi peserta kami. Bapak Ibu, tentunya kami dengan senang hati menyelenggarakan acara ini untuk kita semua dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun juga fasilitas yang kami berikan. Mungkin kami akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan ditunggu acara selanjutnya dari kami. Saya selaku MC mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hafiz, Mari. Terima kasih Bu Arani, Terima terima kasih Pak Mutakin. Terima kasih Mas Guntur. Semoga semakin Sama-sama. hangat summer di sana. Terima kasih, Mas. Atau selamat tidur kembali. Ya, terima kasih.